2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik dan saudara sedang menanti-nantikan lawatan Tuhan yang terbesar, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan saya percaya inilah era daripada Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sedang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita hari ini, siapkan dan harapkan lawatan yang terbesar, yang terbaik, yang belum pernah kita alami. Saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saat ini harapkan saudara. Saudara yang sedang sakit, harapkan kesembuhan, karena di dalam hadiratnya di situ ada kuasa Allah untuk menyembuhkan setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk lawatanmu, untuk hadiratmu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di Menara Doa ya Bapa. Kami minta ya Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus membuat kami. Beri kami hati yang baru, roh yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami doa-doa profetik Tuhan, dan juga berikan kami nyanyian-nyanyian baru, pesan-pesan firman, pewahyuan Engkau sampaikan buat setiap kami, taruh di hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba berdoa ya secara khusus para leaders yang ada di UPT ya Tuhan, biarlah berkat-Mu turun ya Tuhan Yesus. Urapi ya Tuhan semua ya Tuhan, para penjaga-penjaga menara di UPT, semua para gembala-gembala, khusus ya Tuhan gembala pembina kami Pak Niko ya Bapak. Kami minta ya Tuhan special blessing buat hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, biarlah berkat rohani, jasmani, berkat hubungan dan berkat keuangan turun buat hamba-Mu yang kami kasih semuanya ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari sekali lagi dari awal naik bunyi katakan, sucikan dan kuduskan. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini
untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah. Haleluya, oh, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan Tuhan, buka suaranya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar. Sekali lagi saudara buka suaranya. Mari tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sekali lagi, tiada lain, tiada lain. Melodi aja. Seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Oh, saya mau ajak saudara untuk berdoa. Mari datang pada Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Oh ya labakashialabalabala. Mari doa Tuhan. Sucikan kuduskan setiap hati kami. Oh ya labakas, supaya kami bisa layak Tuhan menghadap hadirat-Mu saat ini. Oh ya labakashin. Basuh setiap kami dan kuasa darah-Mu. Beri ya Tuhan kerendahan hati. Lembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Oh ya labakashialabalabala. Kami mau punya hati ya Tuhan yang tulus, murni, suci, supaya kami bisa melihat ya Tuhan kasih dan kebaikan-Mu. Bisa melihat Tuhan. Oh ya labakashialabalabala. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab ia akan melihat Tuhan. Kami mau melihat ya Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau melihat ya Tuhan tua yang jiwa yang besar ya Bapa. Mari doa saudaraku. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di tahun integritas ini. Oh ya kami minta ya Tuhan kesucian hati ya Tuhan. Oh ya siapa kami bisa melihat kebaikan, mujizat-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melihat kebaikan. Mari buka suaranya doa saudara. Doa minta. Lihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Oh ya labakashini Tuhan sucikan hati kami, supaya kami bisa melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Apa yang Tuhan sudah pernah buat. Oh ya labakashia
supaya hati kami penuh dengan rasa syukur. Oh ya lah, Tuhan sudah beri orang-orang, Tuhan sudah beri kami golden connection, sehingga kami boleh ada hari ini. Sebagaimana kami ada, Tuhan pertemukan kami dengan pemimpin rohani kami. Oh ya lah, makasih yang membimbing kami, menuntun kami, mengajar kami untuk takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang. Oh ya lah, terima kasih Yesus untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan sudah mengurapi kami dengan satu pelayanan yang luar biasa. Mari buka suaranya, ucapan syukur. Biar saudara bisa melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Oh ya lah, makasih. Kami minta Tuhan sucikan, supaya kami bisa melihat kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan sudah beri kami nafas hidup. Oh ya lah, kami bisa beribadah. Kami boleh bisa masuk hadirat. Oh ya lah, makasih. Sucikan hati kami, supaya kami bisa melihat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di masa depan. Bahwa Engkau akan datang kedua kali Tuhan. Engkau akan bebaskan tubuh ini ya Tuhan. Engkau akan ubah tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan. Terima kasih Yesus. Oh ya lah, makasih ini mila bala 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 bala. Oh ya lah, makasih ini mila bala 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 bala. Oh ya lah, makasih kami bisa lihat kebaikan Tuhan di masa depan. Untuk anak-anak kami, cucu kami. Oh, untuk pelayanan kami Tuhan Yesus. Oh ya lah, makasih ini mila bala 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 bala. Sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan. Oh ya lah, makasih ya lah bala 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 bala. Melihat kebaikan. Oh ya lah, makasih ya lah bala 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 bala. Oh ya lah, makasih ya lah bala bala. Makasih Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, buka suaranya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dari awal katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari dari awal ikan dunia, aku hendak bersyukur. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari semuanya haleluya. Oh haleluya. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan. Katakan dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Oh
ya laba kasih laba. Mari buka suaranya. Oh ya, terus berbahasa roh. Oh ya laba kasih ini laba. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba kasih dia laba. Makasih laba. Oh ya laba kasih ini laba. Kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih laba. Oh ya laba kasih ini laba. Makasih Tuhan. Oh ya laba, kita semua ada di menara doa, di hadirat-Nya. Kuat sekali. Terus saudara sembah Dia, biar melodi lagu. Sembah Yesus, masuk lebih lagi, berseru pada Dia. The secret place, kita ada di tempat tersembunyi. Yesus, Yesus. Oh ya laba kasih ini laba. 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 Terus saudara berseru pada Yesus. Kita ada di hadirat. Kita ada di secret, tempat tersembunyi. Di mana Bapa ada. Di mana Bapa ada. Di tempat tersembunyi. The secret place, hadirat-Nya. Berbicara pada Dia, saudara. Bicara, berseru pada Dia. Oh ya laba kasih Dia laba. Mujizat kesembuhan sedang dilimpahkan, disediakan bagi Dia. Saudara ambil dalam nama Yesus. Ambil dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih. Berkat keuangan, yes, Dia sediakan. Oh ya laba, kita di heavenly places. Ambil saudara. Jiwa-jiwa ambil dalam nama Yesus. Selamatkan ya Tuhan semua orang yang kami kasihi dalam nama Yesus. Bangsa kami Indonesia, Amerika, Kanada, Eropa ya Tuhan, Australia, Asia. Yes. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Ku Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari buka suara saudara, kita nyanyikan lagu ini. Katakan, ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur
bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Tuhan tuh tunjukin saya, saudara, satu gambaran seperti ada tumor gitu, saudara. Gak tahu ya, tumornya di leher. Kalau saudara hadir di menara doa ini, saudaraku Yesus Kristus, atau ada keluarganya, Tuhan mau sembuhkan itu. Saya mau berdoa sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk anakmu ya Tuhan, ada tumor. Saya tidak tahu apa tumor, atau di dalam leher itu besar. Aku percaya Tuhan, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhan saudara. Terima dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa Tuhan, anakmu yang sedang terbaring sakit COVID-19, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus jadi sembuh saudara. Aku berdoa untuk anakmu yang sedang menderita sakit autoimun. Tuhan, mereka yang percaya dan percaya bahwa penyakit ini Tuhan mau sembuhkan. Tuhan berikan iman untuk disembuhkan. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang saudara. Sakit autoimun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang kanker jadi sembuh sekarang Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara yang GERD, asam lambung sampai naik ke leher. Aku berdoa ya Tuhan, sembuhkan anak-anakmu ini yang asam lambung. Oleh mujizat-Mu, oleh bilur Yesus jadi sembuh. Sampaikan firman-Mu dan masuk dalam hati anakmu ini, dan mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk segala keuangan anak-anakmu. Berkat-Mu turun untuk pekerjaan, karir, studi daripada anak-anakmu Tuhan. Karir mereka, bisnis mereka, Tuhan cukup. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Turunkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya seluruh orang-orang yang kami kasih, seluruh keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi, semuanya diselamatkan. Semuanya diselamatkan. Bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka semuanya dibaptis selam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu Tuhan datang kedua kali, ingat ya Tuhan keluarga kami. Ingat kami, Kau temukan iman di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Dan kami percaya semua doa, pujian, penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kau terima ya Tuhan, Kau jawab semua doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, terikat Tuhan lepaskan semuanya. Tuhan berikan hati yang lembut, roh yang lembut, untuk kami bisa menerima ya Tuhan kebenaran firman-Mu, pengajaran ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 8 saja. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 8. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 3, lalu jemaat menjawab ayat 4, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai dari ayat yang keempat. Karena itu saya baca ulang. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam apa? Dalam apa? Apa itu kodrat? Saudara, bahasa Indonesia ini transformasi dari bahasa Arab. Kodrat. Kodrat itu diterjemahkan dari bahasa aslinya pusios. Pusios berakar dari kata pusis. Natur, ketetapan yang tidak dapat dirubah. Itu. Artinya kodrat adalah keputusan, ketetapan yang paling tinggi yang tidak dapat dirubah. Itu kodrat. Dan itu sudah menjadi percakapan kita kan? Sudah kodratnya, artinya tidak bisa berubah. Dalam susunan bahasa Arab, kodrat itu ada tingkatan. Kodrat yang tertinggi. Yang kedua, iradat. Ketentuan-ketentuan hukum itu bisa dirubah dengan mentaatinya, dengan bayar atau dengan menebusnya hukuman itu namanya iradat. Dan yang ketiga adalah ikhtiar, usaha manusia. Manusia berusaha sekuat tenaga dengan amal ibadah, dengan mentaati aturan agamanya, itu namanya ikhtiar. Ikhtiar, iradat, kodrat. Coba bersama-sama. Ikhtiar, iradat,
kodrat. Jadi kodrat itu tidak dapat dirubah. Sebelum saya bicara ini, saya ingin mengajak dulu flashback ke belakang. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, jika engkau makan buah ini, engkau pasti mati. Mutamut. Dia jatuh dalam kodrat dosa. Sekali lagi, kodrat dosa. Manusia yang dikuasai oleh kodrat dosa, tidak bisa merubahnya. Dengan ketaatan hukum, iradat tadi, nggak bisa berubah. Dengan ikhtiar, amal ibadah, perbuatan baik, tidak bisa merubah. Karena sudah berada dalam kodrat dosa. Saudara, apa yang dimaksudkan dikatakan di sini kodrat dosa itu sendiri? Saya ingin mengajak dulu kita melihat ya ke belakang tadi. Sesungguhnya ketika manusia diciptakan itu luar biasa. Coba ditayangkan dulu Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Saudara, kita lihat di situ ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Kira-kira mirip enggak kata-kata ini? Gambar dan rupa. Agak mirip, tapi agak beda kan? Saudara, memang begitu, gambar dan rupa. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata sambung. Selem demut. Selem demut. Kalau tidak ada kata sambung berarti senapas, senyawa. Selem demut. Selem itu adalah konstruksi ilahi. Komposisi ilahi. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia itu menurut konstruksi Tuhan dan komposisi Tuhan. Di situ manusia dahsyat, saudara. Karena itu manusia, Tuhan itu punya logos, akal. Dari logosnya, firmannya, dia menciptakan segala sesuatu. Karena akal itu adalah daya cipta. Dan Tuhan punya roh. Manusia diciptakan punya suara hati. Ya, roh di sini bukan bicara nyawa, karena kalau nyawa itu nefes saya. Kalau roh itu namanya ruah Elohim. Jadi dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu punya roh, manusia punya roh. Roh itu di dalam diri manusia menjadi suara hati. Suara hati sebelum manusia jatuh dalam dosa menjadi andalan, pedoman, tuntunan. Dulu. Dan Tuhan punya kehendak. Jangan lupa, Tuhan itu punya kehendak. Kehendak, punya rencana, punya keinginan, itu Tuhan. Dan manusia juga punya kehendak. Makhluk lain tidak punya kehendak. Monyet dari zaman dulu tinggal di atas pohon sampai hari ini tidak pernah mau pindah ke apartemen. Tapi manusia tidak kan? Dia punya kehendak ingin lebih maju, ingin lebih baik, ingin lebih. Terus itu manusia berarti punya kehendak. Itu namanya Shelem. Shelem itu konstruksi ya dan komposisi ilahi yang ada dalam diri manusia. Demut adalah kualitas ilahi. Kualitas ilahi itu ada dalam diri manusia. Ya, kualitasnya dahsyat. Artinya ketika daya ciptanya luar biasa. Saudara tahu ketika manusia belum jatuh dalam dosa, dahsyat sekali. Seluruh binatang, seluruh pohon-pohonan dinamain oleh Adam. Luar biasa, saudara. Ya, dia menciptakan ensiklopedia yang pertama, saudara. Dia bisa menamain semua. Kita nama lupa. Saudara, dia luar biasa. Kenapa lupa? Itu tadi. Waktu jatuh dalam dosa, kualitasnya hilang. Kualitasnya hilang. Yang tinggal konstruksinya memang masih ada. Tapi ya akalnya tidak bisa diandalkan. Sedikit sekali orang bisa menciptakan dengan daya akal ini. Paling banyak
akalnya digunakan untuk akal-akalan. Itu manusia, saudara. Ya. Suara hati tidak bisa lagi jadi andalan. Karena suara hati sudah tercemar. Ya, sudah tidak bisa lagi. Kehendak, sudah tidak bisa terkendali. Kehendaknya selalu yang jelek-jelek saja. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Sekali lagi, dia telah kehilangan apa? Shelem dan Demon. Manusia diciptakan itu sama mulianya, sama agungnya, sama kudusnya, sama dahsyatnya dengan Tuhan. Itu manusia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ya ketika jatuh dalam dosa, kita lihat dulu. Mari kita mengajak Kejadian pasal 3 ya, ayat 21. Dan Adonai Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu, untuk istrinya itu. Lalu, tolong sambung. Lalu apa? Mengenakannya. Wayel bishem dalam bahasa Ibrani, mengenakannya, menyematkannya. Saudara perhatikan kata-kata yang sama sebelumnya ketika Adam membuat pakaian dari daun-daun, dia sematkan kan? Saudara tahu arti kata sematkan? Ya, mengenakan itu bukan memakaikan. Bukan. Mengenakannya. Seseorang yang disematkan bintang Mahaputra. Berarti derajatnya dihargai sebagai, karena bintangnya itu tadi dia naik derajat. Sekarang gini, coba berpikir sedikit. Ketika manusia dan istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Apa yang dikenakannya? Kulit binatang. Ada binatang yang dikorbankan, betul. Tapi bukan itu yang menjadi pokok berita ini. Jadi manusia itu yang tadinya sederajat dengan ilahi, ketika jatuh dalam dosa, manusia sudah sama dengan siapa? Dia mengenakan pakaian siapa? Jadi dia sama dengan siapa? Jangan malu-malu, bilang aja. Karena itu sesama binatang jangan menghina. Itu derajat manusia. Jangan saudara pikir bahwa jatuh dalam dosa itu soal kecil, soal biasa. Tidak. Engkau sudah sederajat dengan binatang. Bagaimana darah binatang bisa menebus manusia? Tidak mungkin. Bagaimana manusia bisa menebus sesama manusia? Tidak mungkin. Harus yang datang dari surga. Harus darah yang paling suci. Itu yang bisa memampukan menebuskan kita kembali kepada kodrat ilahi. Yaitu yang disebutkan di situ adalah ya Shelem dan Demon. Bahwa kita memiliki kembali kualitas ilahi. Amin. Oh dahsyat. Kita perlu siapa? Tidak ada orang lain. Ini bukan soal menang-menangan agama. Ini soal realita nyata. Tidak ada yang bisa menebus. Bagaimana? Diri sendiri, amal ibadah. Tidak bisa, itu melawan kodrat. Nah, dari kodrat dosa, kita pindah ke kodrat ilahi. Siapa yang melakukan itu? Siapa? Saudara di sini dapat tekanan menyebut nama itu pelan-pelan. Siapa namanya? Yesus. Itu baru bertobat. Kalau ngatoi wong paling keras. Kalau mau menyebut nama Yesus kayak Yesus. Jadi dengan kata lain, ya ada kekuatan yang merubahnya. Tapi saya ingin kembali supaya kita sadar betul bahwa karya Kristus itu dahsyat dan luar biasa. Dan dosa itu sengatnya luar biasa. Merendahkan kita pada derajat yang paling rendah. Kita baca dulu. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Kita baca dulu di situ. Ya, coba kita lihat. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah lebih keras, telah apa? Telah kehilangan.
Sebetulnya bahasa aslinya lebih keras lagi. Husterio. Husterio. Lenyap. Kalau hilang masih bisa dicari. Kalau lenyap, nggak ada lagi. Lenyap. Gambar itu sudah lenyap. Hilang sama sekali. Itu kuasa dosa. Saya ingin mengajak lagi. Kita baca Roma pasal 7 ayat 14. Nanti ini baru membahas ini baru kita nanti bahas yang kita baca. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Tolong sambung. Lebih keras apa? Terjual. Bisa ditebus lagi? Pepramenos. Pepramenos. Pepramenos artinya hukum jual beli budak. Hukum jual beli budak. Budak itu walaupun punya uang sebanyak apapun dia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Harus ada tuan yang lain, tuan yang lebih kaya sanggup menebusnya. Ketika terjual, saudara sudah ke iblis, jatuh dalam dosa. Siapa yang bisa melepaskan dari cengkraman iblis? Mau disokok apa iblis? Punya semuanya. Bahkan berani nawarin Yesus kan? Saudara berarti dia punya segalanya. Saudara nggak bisa nyuap dia. Ya, yang lain bisa disuap. Hati-hati KPK. Ya. Jadi saudara dia tidak bisa disuap. Kecuali ada kekuasaan yang lebih tinggi dari dia. Yang sanggup bayar untuk membeli kita kembali dengan harga yang sangat mahal. Siapa namanya? Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Di situ kita perlu Yesus. Kita perlu betul-betul perlu. Karena tidak ada jalan lain. Kita perlu Yesus. Dia yang sanggup membeli kita kembali. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Hilang semua, lenyap semua. Kita lihat dulu. Kejadian pasal 5 ayat 1. Kejadian pasal 5 ayat 1. Kita lihat dulu. Siapa kita ini? Kita baca sama-sama. Inilah daftar keturunan Adam. Titik. Pada waktu itu manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dibuatnyalah dia menurut rupa Tuhan. Ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki. Menurut gambar dan rupa siapa? Mana gambar dan rupa Tuhan tadi? Yang ayat 1. Hilang. Sejak itulah manusia telah kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Ayat 1 hilang. Yang ada sekarang ayat 3. Karena itu perlu gambar dari sorga itu turun. Itulah Yesus. Dia Shekinah yang turun dari sorga. Di situ di dalam dirinya semua kelembagaan ilahi ada dalam dia. Dia yang sanggup memulihkan kita kembali dalam ayat yang 1 tadi. Dalam rupa Tuhan. Amin saudara. Nah, saudara perlu Yesus. Oh, tidak ada jalan lain. Jangan murtad. Tidak ada jalan lain. Nah, sekarang kita baru masuk pada bacaan kita tadi. Ya, kita mulai dari ayat 3. Karena kita sekarang sudah pindah dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Katakan, saya sudah pindah dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Amin. Makanya kita perlu hidup di dalam roh, lahir baru dalam roh. Karena mahal harganya kita ini ditebus. Jangan saudara pikir itu hanya sesuatu agama, bukan. Siapa yang bisa memulihkannya? Siapa yang bisa membeli kita kembali? Siapa yang bisa menaruh kita kembali gambar dan rupa Tuhan itu? Karena itu Nabi bukan gambar dan rupa Tuhan. Hanya yang datang dalam diri Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Nah saudara, kita lihat sekarang ini. Ya, karena apa? Karena apa? Ayat yang ketiga tadi. Karena apa? Oh, karena kuasa ilahi.
Karena kuasa ilahi, karena kodrat ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia. Karena kuasa itulah. Amin saudara. Tanpa kuasa itu tidak ada yang bisa membebaskan kita. Ya, supaya yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin saudara. Karena kodrat ilahi tadi. Di situ disebut kuasa. Lanjutkan ayat yang keempat. Coba kita lihat. Baru kita bisa mengerti apa maksud ayat ini. Dengan apa? Dengan apa? Saudara mengerti mengapa Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, seorang pun tidak sampai pada Bapa kalau tidak melalui hanya jalan itu. Hanya jalan itu, tidak ada jalan lain. Ini bahasa Indonesia, tidak usah pakai bahasa asli. Ngerti kan? Dengan jalan itu Ia apa? Anugerahkan kepada kita. Telah menganugerahkan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Titik. Tidak ada kawan-kawan. Ya. Nah sekarang gini. Menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Epagelmata, janji-janji. Jamak bukan tunggal. Jamak, setiap berkata janji Tuhan dalam Alkitab sesungguhnya jamak, tidak pernah tunggal. Janji-janji Tuhan. Tuhan itu punya janji begitu banyak, keselamatan, penebusan, semua. Amin. Pemulihan, berkat, kesembuhan, pertolongan. Terlalu banyak untuk dihitung. Makanya jangan hanya memberitakan soal teologi salib saja. Mau teologi salib, teologi kemakmuran, teologi apa. Semua itu menyangkut janji-janji Tuhan. Saudara perlu janji Tuhan? Amin. Saudara perlu apa? Epagelmata. Janjinya terlalu banyak. Berharga dan sangat besar. Sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena kuasa ilahinya tadi kan dalam menebus kita. Jadi kita sekarang hidup dalam kodrat ilahi. Amin. Nah ini penting sekali. Makanya anak-anak muda yang belum menikah, lihat dulu di situ ada kodrat ilahi enggak? Kalau tidak ada nanti ya tidak seimbang. Ya, engkau tidak bisa merubah dia. Kodrat itu ibarat wajah. Wajah. Ya, saudara, ada orang yang penting iman, tidak penting wajah. Iman bisa berubah, tapi wajah nggak bisa berubah. Ya, saudara, kecuali dipermak. Saudara ya pergi ke Korea. Ya gitu. Jadi dikatakan di situ kok kodrat dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Amin. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Dia. Itulah kita. Dahsyat. Amin. Ya teruskan. Ayat yang kelima. Justru karena itu. Saya ingin tanya karena apa? Karena ayat-ayat sebelumnya. Jangan dipotong kalau baca Alkitab itu. Justru karena itu, tolong sambung. Harus sungguh-sungguh berusaha. Harus sungguh-sungguh berusaha. Keselamatan itu anugerah diberikan Tuhan, bukan hasilmu, tapi engkau harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Ada kemauan. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? 1, itu kelas 1. Iman, kebajikan. Iman berarti dengan perbuatan. Beriman tanpa perbuatan omong kosong. Itu namanya bahasa Palembang ngotai.
Iman harus dengan apa? Perbuatan kebajikan. Itu kelas 1. Itu kelas 1. Saudara punya iman? Tunjukkan kebajikanmu. Tunjukkan perbuatanmu sebagai orang beriman. Itu kelas 1. Ya, mestinya iman kepada kebajikan. Kelas 2-nya. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan, pengenalan. Ya, pengetahuan, pengenalan akan Yesus. Makin hari makin kenal. Makin melihat. Makin banyak doa. Karena banyak doa, berdoa terus. Itu saudara makin kenal. Itu kelas 2. Lanjutkan. Ya, ayat yang ke-6, 3. Dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Orang makin kenal Yesus, makin bisa menguasai diri. Ini kelas yang paling berat bagi orang Palembang. Penguasaan diri. Sebab banyak tidak bisa menguasai diri itu. Ya, dan naik lagi kelas kepada penguasaan diri apa? Ketekunan, ketabahan. Tabah dan tekun sama bahasanya. Jadi makin tabah, makin tekun. Tuhan itu memproses hidup kita, memproses iman kita lewat masalah, pergumulan, problem yang menimpa hidup kita. Tuhan punya rencana di situ. Tuhan berkenan. Dan kepada apa? Ketekunan, kesalehan. Makin tabah, makin tekun, makin saleh. Lanjutkan. Ya. Dan kepada kesalehan apa? Kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara apa? Makin saleh, makin mengasihi orang dan mengasihi manusia. Ya gitu. Jadi dia dari situ letaknya kepada saudara-saudara supaya makin saleh, makin mengasihi. Saudara makin beribadah, makin beragama, kelihatan makin apa? Mengasihi. Coba tanya yang di sebelah, mengasihi enggak? Mengasihi. Suami istri mengasihi? Ya, belum tentu. Itu bersatu karena sudah kadung gitu saudara ya. Ya sudahlah, mundur takut dikatoi wong gitu ya. Maju penuh kesengsaraan ya. Loh iya saudara ya, lah iya. Kalau semua sudah naik kelas semua dari sampai kelas 7 baru ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kita lanjut ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, saya ingin tanya, apabila semuanya itu ada padamu, apa yang ada padamu? Semuanya itu. Nah, dari ayat 5 sampai ayat 7 tadi. Kalau semua ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Bahasa aslinya tidak nganggur. Tidak nganggur. Ada pekerjaan. Tidak nganggur. Ya, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Rohanimu berhasil, duniamu berhasil. Amin saudara. Iya, saudara mau berhasil? Turutin dulu ayat 5 sampai ayat 7 tadi. Jangan langsung mau ayat 8. Itu lemaknya dewek, itu salah. Itu tidak baca itu saudara ya. Jadi berhasil. Kita ingin berhasil. Tapi kita diberi jalan. Saudara, berhasil rohaninya makin pengenalan akan Yesus. Itu ayat berbicara berhasil itu bukan satu aspek. Aspek spiritual, aspek jasmani, lahiriah. Jadi kita bisa dibuatnya menjadi orang yang berhasil. Rohani kita berhasil, ya, lahiriah kita berhasil dibuat. Saudara mengimani itu? Ya, mau berjanji ayat 5 sampai ayat 7? Ya, makanya tertanamlah di gereja ini. Kalau tertanam bisa berbuah. Kata berhasil di situ sebetulnya bahasa aslinya berbuah-buah. Berbuah, buah enggak satu buah. Gitu. Tidak ada. Coba kalau saudara tanam pohon mangga satu aja sudah itu selesai. Ya, tahun depan satu lagi saudara ya. Nah, ditebang wong itu ya. Percuma ya, itu pohon mangga ditanam di halaman saya. Oh, sekarang buahnya banyak. Tapi belum sempat aku ngembek.
Itu kampret duluan ya. Dasar kampret saudara ya. Loh iya saudara, langsung dimakannya galau. Dia lebih tahu mana yang masak. Hai, luar biasa. Percuma dikasih plastik. Pinter kampret sekarang saudara ya. Bisa buka plastik dia. Oh iya. Pinter, jangan anggap bodoh saudara. Pinter, mungkin sudah belajar dia saudara. Terlalu banyak ikut partai politik, jadi pinter. Saudara, ya. Jadi kita bisa melihatnya bersama-sama supaya kita bisa mengikuti kehendaknya. Amin. Jadi saudara punya beban, punya untuk mengikutinya dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya ingin mengajak sekali lagi kita melihat firman Tuhan. Ya, saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 9. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Kita lihat ini ayat terakhir. Sebab ya itu juga kamu berusaha baik. Kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, tolong sambung. Supaya carilah perkenanan Tuhan. Bekerja, berusaha, berumah tangga, semua ingin mencari apa? Perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, hidupmu tidak akan kekurangan. Hidupmu tidak banyak masalah. Memang datang tapi cepat pergi. Ya datang ada masalah, banyak masalah. Ya, pendeta juga banyak masalah. Tapi tidak pernah nginap. Langsung pergi. Besok yang baru lagi datang. Itulah dinamika hidup. Jadi enak gitu ya. Baru lagi, baru lagi, baru lagi. Ibarat kita duduk di lobi hotel. Asik gitu, orang baru, yang lama buang, baru lagi, baru lagi. Loh itu saudara, semua orang baru, model-model dari pakaian tidur sampai pakaian renang, lewat sana sini. Iya itu, nah itu juga masalah. Ya boy, jadi begini, aku tidak berharap dalam hidup ini tidak ada masalah. Yang aku harap satu, jangan nginep, itu aja saudara. Supaya cepat pergi. Amin saudara. Hidup itu selalu ada masalah. Masalah itu adalah bagian dari hidup. Orang mati aja bermasalah. Kuburannya dibongkar. Saudara. Kasihan kan sudah mati saudara. Kalau enggak bayar terus pajaknya ditindih uang lain ya saudara. Kau kira yai kau situ. Enggak tahu di dalam itu sudah yai uang lain. Nah. Gitu. Yai kau dibawa ngomong, aku dibawa gitu. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi boleh datang masalah, jangan terlalu risau. Amin. Kalau ada masalah itu jangan sampai imanmu panik, dirimu panik. Enggak apa-apa. Tuhan, aku minta satu, jangan nginep, itu aja. Amin saudara. Iya berdoa Tuhan jangan nginep. Sucikan dan kuduskan hati ini. Kita makan berjamaah yuk. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk
pesan firman yang gitu kuat buat setiap kami. Tuhan Yesus, lewat perjamuan kudus ini kami rasakan kami sedang duduk sehidangan dengan Tuhan. Kami mau harapkan yang terbaik, kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, atas orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengharapan Kau berikan buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.